Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal KSN IPA SMP tahun 2021 tingkat kabupaten. Nah, jadi soal-soal yang akan kita bahas di sini adalah soal asli, jadi soal KSN yang tahun 2021 dilaksanakan yang lalu, dan nanti kita akan coba lihat seperti apa soalnya, kemudian tingkat kesulitannya dan sebaran materinya. Jadi teman-teman bisa pelajari nanti kira-kira materi apa yang perlu mendapat penekanan dan belajar lebih, kemudian materi apa yang harus ditambahkan karena memang belum dipelajari di sekolah dan sebagainya, ya, bisa digunakan untuk analisis cara belajar atau analisis materi yang akan keluar di KSN tahun selanjutnya. Ya, jadi soalnya tidak akan keluar lagi pasti, tetapi kita bisa belajar untuk menganalisis dan melihat materi-materi yang kerap keluar atau tingkat kesulitannya akan seperti apa. Oke, jadi silakan nanti teman-teman bisa memanfaatkan video ini untuk mempelajari dan untuk menyiapkan KSN di tahun-tahun mendatang supaya lebih baik lagi persiapannya. Oke, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Oke, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Sebuah neraca memiliki nilai skala terkecil 0,1 gram. Contoh penulisan yang benar, hasil pengukuran massa benda menggunakan neraca tersebut adalah titik-titik gram. Oke ya, jadi di sini soalnya adalah soal yang berkaitan dengan pengukuran. Nah, materi atau konsep yang harus teman-teman pahami di sini adalah cara untuk menuliskan hasil pengukuran. Nah, di sini dia menggunakan pengukuran tunggal. Nah, jadi untuk pengukuran tunggal atau pengukuran yang hanya diambil satu kali gitu ya. Jadi cara menuliskan hasil pengukurannya adalah seperti ini. Jadi X plus minus delta X. Nah, X itu apa? X di sini adalah hasil pengukuran yang terbaca dari alat ukurnya. Ini adalah hasil pengukurannya. Kemudian delta X yang ada di sini itu merupakan ketidakpastian mutlaknya ya. Ini ketidakpastian mutlak. Nah, jadi setiap alat ukur itu mempunyai nilai ketidakpastian mutlak yang berbeda-beda. Jadi misalkan kalau kita pakai neraca nih, neraca kita membaca alat ukurnya itu X-nya ini. Kemudian kalau kita mau melaporkan dengan betul, maka kita harus menambahkan faktor yang di belakangnya, yaitu plus minus delta X. Di mana nilai delta X di sini, ketidakpastian mutlak itu adalah nilainya setengah dikalikan dengan skala terkecil alat ukur ya, skala terkecil dari alat ukur yang kita pakai tersebut. Nah, pada soal ini dia menggunakan atau neraca ini mempunyai skala terkecilnya 0,1 gram. Berarti delta X-nya itu sama dengan setengah dikalikan 0,1 gram. Berarti sama dengan setengah dikali 0,1 gram itu 0,05 ya, 0,05 gram. Nah, berarti nanti nilai dari ketidakpastian mutlak dari alat ukur ini adalah 0,05 gram. Maka kita tinggal cari aja yang plus minusnya 0,05. Maka yang ini pasti salah, ini salah, ini salah. Maka jawaban yang paling mungkin itu adalah yang D. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini adalah pengetahuan yang perlu dipahami adalah cara untuk melaporkan hasil pengukuran tunggal. Seperti ini caranya. Nanti untuk pengukuran berulang dia punya metode atau cara untuk melaporkannya berbeda lagi. Oke ya, itu untuk soal yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Amin dan Iman berjalan searah secara konstan 2 langkah per detik. Mula-mula mereka berdampingan. Kemudian setelah 20 detik Amin berada 2 meter di depan Iman. Jika lebar langkah Amin 32 cm, maka lebar langkah Imannya itu berapa cm? Oke, jadi kita akan gambarkan seperti ini. Ini misalkan kita buat Amin itu A gitu, kemudian Iman itu I ya. Nah, mereka mula-mula berdampingan ya. Kita tahunya dari soal nih, mula-mula mereka berdampingan. Jadi anggaplah acuan mereka awalnya itu di sini. Nah, ini adalah posisi awal pada saat mereka berdampingan. Kemudian mereka jalan ke arah, misalkan kita buat ke kanan ya. Nah, mereka jalan ke kanan, ternyata setelah 20 detik Amin berada 2 meter di depan Iman. Nah, kita gambar dulu kondisi 20 detik itu di mana. Misalkan Aminnya udah berada di sini, ini Amin. Imannya berarti masih di belakangnya kan, karena dia berada di depannya. Berarti jaraknya Amin dan Iman ini segini itu adalah 20 meter.
Nah, ini jaraknya 20 meter. Oke, sekarang si Amin itu punya lebar langkah 32 cm. Oh, maaf, ini 2 meter ya, bukan 20 meter ya. Jadi 2 meter. Nah, ternyata si Amin itu punya lebar langkah 32 cm. Artinya setelah 20 detik, ya kan dia bilang 20 detik, dan dia berjalan dengan kecepatan konstan 2 langkah per detik. Jadi mereka punya kecepatan yang sama, yaitu masing-masing 2 langkah per detik. Ini langkahnya saya tulis L ya, 2 langkah per sekon, ini juga sama, 2 langkah per second. Artinya setelah 20 detik, nah kita harus tahu dulu setelah 20 detik mereka sudah berapa langkah. Setelah 20 sekon berarti yang Amin itu berarti berapa langkah? 2 langkah per sekon dikalikan dengan 20 sekon. Nah, 20 sekon berarti sama dengan sekonnya dicoret ya, berarti 2 langkah kali 20, maka Amin sudah berjalan 40 langkah. Kemudian Iman itu juga sama. Iman itu karena punya kecepatan langkah yang sama, berarti ini juga akan berjalan 40 langkah juga ya. Jadi Amin dan Iman konstan dia 2 langkah per second, maka mereka menempuh jarak 40 langkah. Nah, sekarang lebar langkah Aminnya itu 32 cm. Nah, jadi posisi Amin nih dari awal sampai akhir di sini. Nah, sampai di sini itu berarti kan 40 langkah. 40 langkah dikali dengan lebar langkahnya 32 cm. Berarti sama dengan 40 dikali 32. Hasilnya adalah 1280 cm ya. Ini berarti 1280 cm. Atau kalau kita buat dalam meter berarti 12,8 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh Amin. Berarti untuk Iman, nah Iman berarti menempuh jarak segini. Nah, segini. Berapa jarak yang ditempuh? Amin itu berada 2 meter di depan Iman. Berarti untuk yang jarak yang ditempuh Iman ini, maka tinggal 12,8 meter dikurang dengan 2 meter. Berarti sama dengan 10,8 meter ya. Kita tulis di atas saja nih, 10,8 meter. 10,8 meter atau 1080 cm. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh si Iman. Nah, yang diminta itu lebar langkahnya Iman. Nah, tadi Iman ada berapa langkah tuh? Iman itu 40 langkah. Berarti kita bisa simpulkan bahwa lebar langkah Iman, kita tulis ini ya, lebar langkah Iman, maka tinggal membagi aja itu jaraknya dengan jumlah langkahnya. Maka sama dengan 1080 dibagi dengan 40. Ini sudah satuan cm ya. Nah, oke, berarti sama dengan 27 ya, berarti 27 cm. Nah, maka kita dapatkan tuh lebar langkah Imannya adalah 27 cm. Maka jawabannya yang D ya. Ini soal yang berkaitan sebenarnya topiknya adalah gerak lurus beraturan atau GLB ya. Teman-teman harus sudah kuasai dulu nih untuk materi GLB ini. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat, di mana sin 30 derajat itu setengah dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru adalah titik-titik meter. Oke, jadi nomor 3 ini topiknya adalah tentang gerak peluru atau gerak parabola ya. Jadi gerak parabola. Nah, materi gerak peluru atau gerak parabola itu tidak dibahas secara rinci kalau teman-teman hanya belajar dari buku-buku SMP ya. Maka untuk bisa memahami atau menguasai materi ini harus belajar dari buku SMA. Ada topik tersendiri yaitu di kelas 10 tentang gerak parabola. Nah, pada gerak parabola ini yang diminta adalah ketinggian maksimum atau kita simbolkan sebagai Hmax ya. H itu ketinggian, maksimum itu berarti ketinggian maksimumnya. Pada gerak parabola, ketinggian maksimum dari benda yang bergerak parabola ya. Parabola itu peluru, geraknya seperti ini. Jadi dia nanti akan benda ditembakkan dengan kecepatan awal V0, membentuk sudut elevasi ini alfa, geraknya akan seperti ini. Nah, Hmax itu ini, tinggi yang maksimum. Nah, dari sini. Ini adalah nilai dari Hmax atau panjang dari Hmax, di mana dia akan punya nilai H maksimumnya adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat alfa ya, sin kuadrat alfa, di mana alfa adalah sudut elevasinya dibagi dengan 2G. Ini adalah nilai dari H maksimum. Nah,
Di sini kita tinggal menggantikan aja angkanya. Berarti ini ada V0 kuadrat dikali sin kuadrat, alfanya itu 30 derajat, ya, dibagi dengan 2G. Oke, sekarang masukkan angkanya. V0-nya adalah 20, berarti 20 kuadrat dikali sin kuadrat 30. Nah, di soal sudah disebutkan bahwa nilai dari sin 30 itu setengah ya. Sin 30 setengah, berarti kalau sin kuadrat 30 ya setengah dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan 2 dikali gravitasinya 10. Oke, ini tinggal dihitung aja ya. Berarti 20 kuadrat itu 400, kemudian dikali setengah kuadrat itu 1/4, dibagi dengan 20. Oke. Sekarang kita coret aja itu yang 400 dengan 20-nya kita coret. Ini dapat 20. 20 dikali 1/4 atau sama dengan 20 dibagi 4, itu berarti 5. Maka Hmax-nya adalah 5 meter ya, karena ini satuannya sudah dalam SI semua. Maka jawabannya yang B. Oke ya, itu pembahasan untuk soal yang ketiga berkaitan dengan gerak parabola atau gerak peluru. Sekarang soal yang keempat, perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk menit dan jarum penunjuk detik pada jam dinding adalah titik-titik. Oke, jadi di sini adalah materi yang berkaitan dengan gerak melingkar. Nah, di sini gerak melingkar. Ini juga materinya tidak dipelajari ya, tidak ada kalau teman-teman hanya belajar dari kurikulum SMP. Gerak melingkar itu dipelajari di SMA kelas 10 juga. Jadi perlu dipelajari karena ini keluar juga ternyata di soal KSN yang tahun 2021 yang lalu ya. Nah, di sini yang diminta adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kalau mau disimbolkan itu simbolnya pakai omega. Nah, kecepatan sudut atau omega itu nilainya, omega itu sama dengan jarak sudutnya, ya, namanya kecepatan itu jarak dibagi waktu kan, jarak sudutnya dibagi dengan waktunya. Nah, dibagi dengan waktu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan, oke, jadi mungkin untuk lebih menggambarkan lebih jelas lagi, kita ambil gambar jam dinding ya, biar nanti bisa dibayangkan dengan jelas berapa jarak sudutnya dan berapa waktunya ya. Nah, seperti ini ada gambar jam dinding. Nah, kebetulan di sini jarumnya cuma jarum jam sama jarum menit ya, belum ada jarum detik. Misalkan saya tambahkan jarum detik di sini. Nah, ini ada jarum detik di sini. Berarti yang ini adalah jam, kemudian yang ini adalah menit, kemudian yang kita gambar baru aja ini adalah detik. Nah, kalau kita mau mencari omega, omega itu adalah jarak sudut. Nah, kalau dia satu putaran, maka dia menempuh jarak sudutnya kan 360 derajat. Dibagi dengan waktu ya. Waktunya itu kita tulis T besar aja, T kecil aja dulu. Jarak sudut dibagi dengan waktu ini untuk satu putaran. Ya, satu putaran berarti kan penuh, satu lingkaran penuh. Maka dia jarak sudutnya 360 derajat dibagi dengan waktunya. Waktu satu putaran itu nanti kita sebut dengan periode ya. Ini kita langsung ganti aja T besar boleh ya, dengan periode T. Nah, tetapi di sini kita nggak menggunakan satuan derajat ya. Kita akan menggunakan satuannya yang radian. Meskipun nanti karena dia perbandingan sama aja. Tapi biar lebih paham lagi, 360 derajat itu nilainya sama dengan 2 pi radian ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang besaran pokok, di situ ada 2 besaran pokok tambahan yaitu sudut datar dan sudut ruang. Nah, satuan SI-nya itu radian bukan derajat ya. Jadi konversinya adalah 360 derajat itu 2 pi radian, kemudian dibagi dengan T, waktunya sekon. Berarti satuan dari omega atau kecepatan sudut adalah radian per sekon. Oke, sekarang kita perhatikan jarum menit dulu ya. Jarum menit. Coba teman-teman perhatikan yang menit. Kalau misalkan dia bergerak satu kali putaran nih jarum menit misalkan dari angka 12 sampai ke angka 12 lagi. Maka jarum menit itu satu putaran adalah waktu yang dia tempuh 1 jam. Berarti untuk yang menit kita tulis dulu. Yang menit omeganya berapa? Berarti omeganya sama dengan 2 pi dibagi waktunya tadi satu putaran itu dia 1 jam. Nah, kita tulis dulu apa adanya 1 jam. Atau kalau kita mau buat dia ke dalam detik berarti 2 pi dibagi 1 jam itu 3600 detik. Nah, sudah ya. Jadi ini satuannya radian per second. Ini untuk yang menit. Kemudian kalau untuk yang detik berarti omeganya itu sama dengan 2 pi sama dibagi, kalau detik berarti kan nih, detik itu kalau dia sudah berputar satu putaran, maka dia menempuh waktunya itu 1 menit. Karena
Kalau jarum detik itu muter 1 kali, dia waktunya yang dia jalani itu adalah 1 menit. Sedangkan kalau menit muter 1 kali putaran dari 12 kembali ke 12 lagi, maka dia menempuh 1 jam ya. Maka di sini 2pi, kemudian menitnya kita ubah ke sekon ya, sama. Jadi ini 60 sekon, ini radian per sekon. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan antara yang menit dibagi yang jam. Nah, kita bandingkan aja berarti yang omega menit, detik ya, omega menit dibagi omega detik. Berarti omega menit dibagi omega detik itu sama dengan 2pi per 3600 dibagi dengan 2pi per 60. Atau kita buat kayak gini ya, 2pi per 3600 dikali dengan 60 per 2pi. Ya, dibalik, kalau dibagi kan sama dengan dikali, tapi pembilang penyebutnya dibalik ya. Ini 2pi-nya dicoret. Berarti tinggal 60 sama 3600 dicoret lagi. 6 per 360. 6 dibagi 6 itu 1. 360 dibagi 6 itu 60. Nah, berarti kita dapat perbandingannya 1:60 ya. Maka jawabannya yang A. Oke, ini soal nomor 4 berkaitan dengan topik atau materinya adalah gerak melingkar. Kita lanjut soal kelima. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 10 cm. Sebuah benda kecil ditempatkan pada jarak 5 cm di depan lensa itu. Bayangan benda yang dibentuk oleh lensa tersebut. Oke, jadi ini sudah masuk ke materi tentang optik ya. Pembahasannya adalah tentang lensa cembung. Ingat, lensa cembung itu punya beberapa nama lain ya. Lensa cembung itu bisa disebut juga sebagai lensa positif karena dia punya fokus yang positif. Atau bisa disebut juga sebagai lensa konvergen karena sifatnya adalah mengumpulkan sinar. Kemudian sesuai dengan namanya, lensa cembung itu nama lainnya adalah lensa konveks ya, konveks. Nah, jadi kalau dibilang lensa positif, lensa konvergen atau lensa konveks itu mengacu pada lensa cembung dan dia punya fokus positif. Nah, yang diminta di sini adalah bayangan bendanya itu di mana dan sifatnya apa ya. Jadi kita menggunakan persamaan dari lensa. Ini tentunya sudah tahu semua ya bahwa 1/f itu sama dengan 1/SO ditambah dengan 1/SI. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan posisi dari bayangan. Nah, ini SI. SO itu objek, ini berarti jarak benda ke lensa. Kemudian SI itu adalah jarak bayangan ke lensa. Dan F adalah jarak fokusnya ya. Jarak bayangan ke lensa dan F-nya di sini fokus atau jarak fokus. Fokus itu punya nama lain titik api atau fokal ya. Titik fokal itu sama. Kita masukkan angkanya. Jadi dia punya panjang fokusnya 10 cm. Jadi fokusnya adalah 10 cm. Kemudian benda kecil ditempatkan pada jarak 5 cm di depan lensa. Berarti dia SO ya. SO-nya 5 cm. Maka kita mencari SI. SI-nya berapa nih? Kita hitung 1/4 fokus sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, 1/4 fokusnya berarti 1/5 sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/SI. Oke ya, yang 10-nya dipindah ke kiri. Jadi 1/5 minus 1/10 sama dengan 1/SI. Lalu samakan penyebutnya jadi 10. 10 bagi 5 itu 2, minus 10 bagi 10 itu 1. Sama dengan 1/SI. Maka 1/10 sama dengan 1/SI. Ya, 2 kurang 1 kan 1 ya. Maka SI-nya tinggal balik aja. SI-nya berarti 10/1. Maka sama dengan 10 cm. Nah, artinya bayangan benda itu letaknya 10 cm. Nah, sekarang kita lihat sifatnya nyata atau maya. Berarti yang ini jelas salah ya. Yang ini salah, yang ini salah. Tinggal pilihannya tinggal A dan B. Sekarang kita lihat dari jawaban SI ini. Nah, karena dia ada cuma satu lensa dan SI-nya positif, nih keterangannya ya. Kalau SI-nya itu ketemunya positif, berarti bayangan yang dibentuk itu pasti nyata. Kalau nyata, dia cuma satu lensa, itu pasti letaknya di belakang lensa. Nyata dan dia terletak di belakang lensa. Sebaliknya, kalau misalkan nanti teman-teman menghitung, ketemu SI-nya negatif, maka dia bayangannya maya. Kalau maya itu letaknya di depan lensa ya, di depan lensa. Nah, berarti untuk soal ini dia harus 10 cm dan dia di belakang lensa. Maka jawabannya yang A ya, option A.
Ya, oke ya. Oke, mungkin sampai ke soal kelima dulu ini untuk video part yang pertama pembahasan soal KSN IPA bagian fisika tahun 2021 ya. Nanti kita bisa melanjutkan ke soal-soal yang lain ya. Kalau misalkan ada komentar atau ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan soal ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ya. Nanti bisa didiskusikan di sana. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Ya, semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman dan gambaran kira-kira seperti apa soal KSN tingkat SMP atau KSN IPA ya, tepatnya tingkat SMP itu soalnya kesulitannya seperti apa. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video